Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Isna ini pengampu dari olahraga rekreasi. Pada unit 3 ini kita akan belajar terkait berlari berprestasi. Nah, pada unit 1 ini ada prinsip gerak lari. Nah, prinsip gerak lari ini konsepnya ada dua terkait gerakan jalan dan gerakan lari. Apa itu gerakan jalan? Gerakan jalan itu adalah suatu gerakan langkah-langkah kaki, selalu ada salah satu kaki yang berhubungan atau kontak dengan tanah. Sedangkan untuk gerakan lari itu adalah langkah-langkah kaki yang digerakkan pada saat kedua kaki tidak berhubungan dengan tanah. Artinya pada lari saat tertentu kedua kaki melayang di udara. Jadi untuk gerakan jalan itu kan kakinya menapak. Kalau gerakan lari ini mungkin hanya jari-jarinya atau tidak semua bagian kaki begitu. Jadi seperti melayang. Keduanya memiliki kesamaan, yakni gerak berpindah tempat atau memindahkan tubuh dari satu titik ke titik lainnya dengan cara melangkah menggunakan kaki secara bergantian. Jadi untuk konsepnya ini sama, tetapi untuk secara praktiknya ini memang berbeda begitu. Lari ini berdasarkan jarak dibedakan menjadi 3. Ada lari jarak pendek, jarak menengah, dan jarak jauh. Nah, untuk lari jarak pendek ini memiliki 3 jarak tempuh, yakni ada 100 menit, 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Untuk ketiga jarak pendek ini menggunakan start jongkok. Nah, pelari harus menggerakkan kecepatan penuh dari awal start hingga finish. Untuk pelari tercepat itu untuk 100 meter bisa 10 detik, seperti itu. Jadi untuk lari jarak pendek ini memang benar-benar latihan kecepatannya diperlukan. Kemudian yang kedua ada jarak menengah. Jarak menengah ini ada 2 jarak tempuh, ada 800 meter dan 1500 meter. Untuk jarak 800 meter ini masih menggunakan start jongkok. Sedangkan untuk jarak tempuh 1500 meter ini atau 1,5 kilometer itu menggunakan start berdiri. Nah, untuk lari jarak menengah ini membutuhkan keseimbangan antara kecepatan dan daya tahan. Berbeda dengan jarak pendek tadi ya, untuk jarak pendek tadi kan full menggunakan kecepatan. Nah, untuk jarak menengah ini ada kombinasi antara kecepatan dan daya tahan. Seperti itu. Kemudian untuk lari jarak jauh, ini ada jaraknya 3 km, 5 km, dan 10 km. Start yang digunakan ini adalah start berdiri. Membutuhkan daya tahan aerobik yang tinggi dan kemampuan untuk mengelola energi selama perlombaan. Kemudian di unit 2 ini ada lari jarak pendek. Lari jarak pendek ini bisa disebut dengan lari sprint, seperti itu. Nah, untuk lari jarak pendek ini membutuhkan kemampuan bergerak secara cepat. Untuk dapat melakukan gerak cepat dibutuhkan kekuatan dan kecepatan otot tungkai dan kaki, sehingga diperlukan latihan secara rutin untuk melatih kekuatan dan kecepatan otot kaki serta frekuensi dan intensitasnya cukup. Nah, untuk lari jarak pendek ini atau sprint memang benar-benar harus sering-sering latihan kekuatan dan kecepatan ya. Soalnya kalau untuk kecepatan ini jika tidak dilatih maka tidak bisa untuk meraih jarak sedekat itu dengan kecepatan tertentu, seperti itu. Nah, ini ada cara-cara berlatih dari lari jarak pendek. Yang pertama, gerak mengayun kedua lengan di tempat dengan sikap berdiri. Kedua kaki dibuka selebar bahu. Jadi ini latihannya mengayun kedua tangan, seperti itu. Jadi untuk menambah energi nanti saat berlari. Untuk yang kedua, gerak mengayun tangan dan kaki di tempat dan pendaratan kaki menggunakan ujung kaki. Lakukan latihan ini berulang-ulang. Kemudian untuk yang ketiga, ada gerakan lari cepat dengan langkah lebar dan secepat mungkin. Lakukan latihan ini berulang-ulang.
Kemudian yang keempat adalah latihan lari dirangkai dengan latihan memasuki garis finish. Lakukan ketika berlatih lari cepat. Tentukan garis akhir dan lakukan teknik memasuki garis finish dengan benar, yakni dengan mencondongkan badan ke depan. Lakukan setiap kali Anda berlatih sprint diakhiri dengan gerakan memasuki garis finish. Nah, untuk yang ketiga ini ada lari jarak jauh. Nah, lari jarak jauh ini tadi kan jaraknya sangat jauh sehingga untuk melakukan lari jarak jauh ini membutuhkan stamina dan daya tahan yang tinggi sehingga ritme dan teknik lari yang efektif dan tidak menguras energi penting diperhatikan agar dapat bertahan dan tidak kehabisan tenaga sampai garis finish. Mengingat tadi kan jaraknya berkilo-kilo, ada 3 kilometer, 5 kilo, dan 10 kilo seperti itu sehingga daya tahan ini sangat diperlukan dalam lari jarak jauh. Ada juga terkait teknik dasar lari jarak jauh. Lari jarak jauh ini tidak membutuhkan kecepatan maksimal dengan menggerakkan kekuatan penuh dalam berlari. Keberhasilan lari jarak jauh ini lebih ditentukan oleh daya tahan dan stamina pelari. Adapun teknik gerakan berlari pada lari jarak jauh adalah yang pertama, kecepatan gerakan lari jarak jauh tidak dilakukan maksimal, baik kecepatan langkah maupun panjang langkah kaki. Yang kedua, kecondongan badan kurang lebih 10 derajat. Jadi agak membungkuk sedikit 10 derajat seperti itu. Yang ketiga, ayunan lengan beberapa sentimeter di atas pinggang secara santai. Ini berbeda dengan lari jarak pendek tadi. Untuk lari jarak pendek kan ayunan lengannya sangat cepat. Nah, untuk lari jarak jauh ini agak santai begitu ya. Karena yang diperlukan adalah daya tahannya, bukan kecepatan begitu. Dan keempatnya adalah tekniknya pendaratan kaki menggunakan sisi luar telapak bagian tengah. Untuk selanjutnya, karena lari jarak jauh ini diperlukan daya tahan, sehingga diperlukan teknik pernapasan lari jarak jauh, yakni yang pertama, bernapas dari mulut. Kenapa? Kenapa bernapas dari mulut? Karena memungkinkan lebih banyak oksigen yang masuk dan karbon dioksida yang keluar daripada bernapas dari hidung. Hal ini menyebabkan otot-otot wajah lebih rileks, sehingga berlari menjadi lebih santai. Jika sudah merasa kehabisan nafas, perlambat laju lari. Kemudian untuk teknik pernapasan yang kedua ini adalah sering menggunakan pernapasan perut. Gitu. Untuk cara berlatihnya, berbaring telentang dan lihat gerakan perut pada saat bernapas. Jika benar, maka setiap kali bernapas perut naik dan dada turun. Untuk yang ketiga, mengambil napas pendek dan dangkal. Napas pendek dan dangkal mempermudah dalam mengatur napas. Pengambilan napas yang dalam dan panjang membuat orang tidak mampu berlari jauh dan lama. Yang keempat, melakukan napas secara teratur dan berirama. Melakukan pengambilan dan pengeluaran napas secara teratur, konsisten sesuai irama lari. Dan yang terakhir adalah mendengarkan napas, menggunakan telinga untuk mengontrol pernapasan. Jika mendengar napas terengah-engah, maka kurangi kecepatan lari. Jika suara napas sudah stabil, maka tingkatkan kecepatan lari. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan pada unit 3, berlari dan berprestasi. Semoga yang bisa saya sampaikan dapat diterima oleh rekan-rekan warga belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.